Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirin ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin sudah diterangkan ayat yang ke-55 dari surah Yunus, yang di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa saja yang di langit dan di bumi. Ala, ketahuilah, ingatlah, inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Janji apa? Janji bahwa Allah akan mengadab dan memasukkan ke dalam neraka siapa saja yang tidak mau beriman kepadanya, tidak mau taat kepadanya, tidak mau beriman kepada Rasulnya, tidak mau beriman kepada kitabnya, kepada Al-Quran. Allah berjanji akan memasukkan mereka ke neraka. Sebaliknya Allah juga berjanji akan memasukkan orang-orang beriman, yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitabnya, ke dalam surganya. Walakinna, akan tetapi, aktsarohum, kebanyakan mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui. Jadi dari sini bapak-bapak, ibu dan sekalian, ayat yang berbunyi begini dalam Al-Quran ini, kalimat seperti ini, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Itu jumlahnya banyak dalam Al-Quran. Sebagiannya berbunyi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka atau kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kebanyakan manusia itu enggak tahu. Gak tahu apa? Gak tahu hakikat tentang dunia dan akhirat ini. Tentang apa saja kebanyakan manusia itu tidak tahu. Termasuk juga tentang janji-janji Allah, mereka juga tidak tahu kebanyakan manusia. Dan termasuk juga ancaman Allah, kebanyakan manusia tidak tahu. Jangan-jangan kita termasuk kebanyakan manusia. Itu yang kita takuti. Kita ngomong gampang saja, tapi jangan-jangan kita termasuk yang kita omongkan itu sendiri. Jangan-jangan ya. Makanya bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian, kita seharusnya mulai banyak muhasabah, kalau istilah para kiai, para ulama. Muhasabah itu menghitung-hitung diri sendiri, memeriksa diri sendiri. Kalau meriksa orang lain, banyak orang lain salah. Allah yang bilang kebanyakan manusia tidak tahu. Allah yang bilang kebanyakan mereka enggak ngerti. Jangan-jangan kita termasuk yang disebut oleh Allah ini, gitu loh. Makanya mari kita meriksa diri kita. Kita ini sudah ngerti apa belum sih? Kita ini sudah tahu apa belum sih? Tahu tentang apa? Ya tentang Al-Quran ini, tentang agama ini, tentang Allah terutama. Allah itu siapa sih? Kita sudah mengenal Allah apa belum sih? Jangan-jangan kita belum kenal Allah. Padahal Allah itu aqrabu, Dia Allah itu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tuh di surah Qaf itu ya. Surah Qaf ayat
14 atau 15 itu. Surat yang ke-50 itu loh. Jadi setelah Allah berfirman tentang dirinya, tentang Al-Qur'annya, tentang Rasulnya, tentang orang-orang yang mendurhakai Rasulnya dan seterusnya, lalu pada ayat yang ke berapa itu? 16 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu kata Allah dalam surat Qaf. Walaqad, dan sungguh-sungguh, biar lebih jelas kita piknik dulu ke surat Qaf. Ini ayatnya ayat 16. Ya, ini loh. Walaqad khalaqna, dan sungguh-sungguh kami telah menciptakan al-insana, manusia itu. Jadi kami Allah yang menciptakan manusia itu. Wa na'lamu, dan kami mengetahui. Kalau manusia enggak tahu, Allah yang tahu. Makanya Allah tuh Maha tahu, Allah tuh Al-Alim, Maha mengetahui. Kalau kita cuma alim saja. Alim, bukan alim. Kita cuma alim. Ain, fathah, lam, mim. Alimun. Kita cuma jadi orang yang bisa alimun saja, yang tahu. Tapi tidak alim seperti Allah. Itu isim mubalaghah ya namanya ya. Jadi dan sungguh-sungguh kami telah mengetahui manusia itu, dan kami mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsuh, ma apa yang tuwaswisu membisik-bisikkan, berbisik-bisik, bihi dengannya, dengan bisikan itu. Siapa yang berbisik-bisik? Nafsuhu, dirinya. Jadi kami Allah mengetahui apa yang dirinya manusia itu berbisik-bisik dengan yang dia bisikan. Ini kalau dalam tafsir cara lain ya, kita lihat tafsir pendek yang terkenal. Ibnu Abbas dulu. Ini. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu, ya ini yang Allah ciptakan secara langsung. Manusia pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah menciptakan al-insan, manusia yang merupakan waladu Adama, anaknya Adam. Walaupun yang dimaksud dalam ayat ini sebenarnya adalah Abu Jahal. Yang disindir oleh Allah dalam ayat ini Abu Jahal. Ya. Dan sungguh-sungguh kami telah mengetahui apa yang, dan sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwasbisu wa ma tuwaswisu bih, dan kami mengetahui apa yang berbisik-bisik dengannya, ma tahaddatsu, apa yang berbicara, berbisik-bisik, ngomong bihi dengannya, dengan omongan atau dengan bisikan tadi. Kami tahu apa yang manusia bisik-bisikkan itu tadi, walaupun orang lain tidak tahu. Jadi apa yang dibisikkan oleh manusia itu Allah tahu. Wa nahnu aqrab, dan kami lebih dekat, kata Allah. Allah lebih dekat ilaihi, kepada dia, kepada al-insan ini. A'lamu bih, Allah lebih tahu kepada manusia. Wa aqdaru alaih, dan Allah lebih berkuasa atas diri manusia tadi. Ya. Min hablil warid, kami lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Allah itu tahu pada kita seperti dekatnya, lebih dekat kepada kita, lebih dekat daripada urat leher kita yang nempel di leher kita nih. Urat leher kita nih ya, pembuluh darah kita. Kalau urat diartikan otot ya, otot-otot yang ada di leher kita ini yang melindungi pembuluh darah dan saraf-saraf yang ada di dalamnya. Ya, yang kalau yang juga melindungi tulang leher kita ini.
Yang kalau tulang lehernya dipukul oleh karateka atau oleh jago boksen, jago tinju, pasti KO sudah. Kalau kena sininya ini sudah KO, udah nggak bisa, mungkin bisa mati dia. Allah itu lebih dekat kepada manusia daripada urat leher. Maksudnya Allah tahu segala sesuatu tentang diri manusia tadi. Gak bisa kita bersembunyi dari Allah, gak bisa. Di hadapan rakyat kita bisa bilang gak ada apa-apa. Ada itu yang disembunyikan itu. Gak mungkin gak ada apa-apa. Kompromi apa di sana? Gak tahu kita. Nanti kita lihat aja apa akhirnya. Saya juga gak tahu itu akhir urusan korupsi Asabri itu bagaimana, gak tahu saya. Cuma dengar berita, baca berita. Akhirnya vonisnya bagaimana, siapa aja yang dihukum, betul apa enggak, itu yang dihukum itu benar enggak orangnya itu. Atau seperti kasus Vina ini. Vina itu siapa juga aku enggak tahu. Tapi lagi booming sekarang lagi. Sudah orangnya udah mati berapa tahun yang lalu, diungkap lagi karena ada kejanggalan ketahuan belakangan. Yang di penjara itu ternyata bukan pelakunya. Yang melakukannya malah tidak di penjara. Ini semuanya yang disembunyikan manusia, termasuk yang kita sembunyikan, yang saya sembunyikan, nanti akan dibuka oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian. Jadi sudahlah kita berusaha untuk dalam keadaan selalu baik, dalam keadaan sepi maupun ramai, dalam keadaan kita seorang diri seperti saya tiap hari sendirian di rumah, nggak ada yang nemenin. Allah tahu apa yang saya lakukan sendirian tadi. Saya berbuat dosakah atau berbuat baikkah? Tahu Allah. Jadi dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan di tengah orang banyak, kita berusaha untuk tetap baik. Kita dilihat, selalu dilihat oleh Allah. Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah itu maha melihat dan selalu melihat kepada hamba-hambanya. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia Allah maha mendengar, maha melihat kepada seluruh makhluknya. Nah, kalau kita kan melihat yang kita lihat, kita mengetahui yang kita tahu. Ya, jadi mari kita jadikan ayat yang sedang kita pelajari tadi sebagai pelajaran buat diri kita. Kita jangan sama dengan orang kafir yang diancam oleh Allah dengan neraka, jangan sama dengan mereka. Kita harus punya ciri sendiri, identitas diri sendiri yang tidak boleh sama dengan orang kafir. Nah, setelah Allah berbicara banyak tentang orang kafir, ya, di ayat-ayat sebelumnya, lalu pada ayat berikutnya, ayat yang ke-56 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Huwa dia, maksudnya Allah, dia Allah yuhyi, menghidupkan, dialah yang menghidupkan, wa yumitu, dan dia juga yang mematikan. Allah yang selalu, sekarang dan akan datang, tetap menghidupkan sesuatu yang dia akan hidupkan, dan dia juga yang selalu mematikan apa saja atau siapa saja yang dia Allah mau mematikannya. Itu. Dan setelah manusia mati, Allah berbicara, berfirman, berkalam, mula-mula bicara tentang kemahakuasaannya untuk menghidupkan. Karena tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah. Kita nggak bisa menghidupkan apa-apa, nggak bisa. Menghidupkan HP aja isanya. HP mati itu kita hidupin. Menghidupkan radio, menghidupkan televisi, menghidupkan komputer. Bisanya itu. Menghidupkan manusia nggak bisa, menghidupkan makhluk apapun nggak bisa. Kucing kesayangan kita ada mati, nggak bisa kita hidupkan, nggak bisa kita hidupkan.
Nah, dan demikian juga wa yumi, dan dia juga yang mematikan. Setelah Allah bilang dia yang mematikan, wa ilaihi, dan kepada dia, kepada Allah turja'un, kalian semua akan dikembalikan. Jadi kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Ini tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ini. Yaqulu ta'ala dzikruhu, berfirman Allah yang maha tinggi sebutannya. Innallaha, yang dimaksud dengan huwa yuhyi, dia Allah yang menghidupkan, itu maksudnya innallaha, sesungguhnya dia Allah, huwal muhyi, dialah yang maha menghidupkan. Kemudian wa yumit, dan dia yang mematikan, maksudnya huwallah, innallaha, sesungguhnya Allah, huwal mumit, dialah yang mematikan. Ya, yang la yata'adzaru alaih, yang tidak akan yata'adzaru, mengadakan bahasa kita yang enak itu apa sih? Yang tidak yang kadang-kadang tidak ada alasan bagi manusia alaihi, atas dia. Maksudnya yang perbuatan Allah itu tidak bisa dimintai pertanggungan jawab. Ini la yata'adzaru alaihi. Tidak ada perbuatan Allah menghidupkan dan mematikan yang bisa dimintai pertanggungan jawab atas diri Allah tadi. Fi'la, perbuatan, ma'aroda, apa yang dia Allah kehendaki, fi'lahu, terhadap perbuatan yang tadi, min ihya'in, dari menghidupkan, haula'il musyrikin, mereka orang-orang musyrik tadi, idza arada, ketika dia Allah menghendaki, ihya'ahu, menghidupkannya mereka, ba'da mamatihim, sesudah matinya mereka. Maksudnya huwa yuhyi wa yumit, dia Allah yang menghidupkan dan mematikan, itu maknanya luas. Dia Allah itu yang menghidupkan apa saja yang dia mau hidupkan, termasuk dia Allah mau berkuasa juga menghidupkan manusia. Kemudian manusia itu malah jadi orang musyrik, harusnya jadi orang beriman tapi dia pilih jadi orang musyrik. Itu karena Allah yang menghidupkan orang-orang itu tadi. Adanya orang musyrik yang hidup dan mereka bergelimang harta kebanyakannya, itu Allah yang bikin begitu itu sendiri. Kenapa sih Allah nggak matikan aja mereka itu? Musyrik itu kok. Kenapa Allah nggak matikan? Ya perbuatan Allah nggak bisa diminta alasan. Ya ta'adzaru alaih, nggak bisa. Kenapa sih Allah harus menghidupkan mereka yang jahat-jahat? Kenapa nggak dimatiin aja? Kok yang mati ke orang yang baik-baik saja malahan? Ya memang dia maunya begitu kok. Wa yuhyi wa yumit. Jadi Allah itu memang berkuasa atas itu tadi. Termasuk nanti Allah menghidupkan mereka yang mati di akhirat tadi, sudah mati dihidupkan lagi oleh Allah, itu Allah berkuasa untuk itu. Wala imamatuhum, dan tidak pula orang manusia bisa mencari alasan, meminta alasan kepada imamatuhum, mematikannya Allah terhadap mereka. Idza arada dzalika, ketika Allah menghendaki yang demikian itu. Wahum, sedangkan mereka seluruh makhluk ini termasuk semua manusia dan jin ini, ilaihi, kepada dia Allah, yasiruna, akan kembali, ba'da mamatihim, sesudah matinya mereka, fayu'ayinuna, lalu mereka akan melihat di sana nanti, makanu bihi mukadzibin, apa yang adalah mereka waktu di dunia itu kepadanya mendustakan. Ya, apa yang manusia dustakan dari Al-Quran ini, isi Al-Quran yang manusia kebanyakannya pada tidak ngerti. Kebanyakan manusia itu tidak ngerti Al-Quran, Pak, Bu. Makanya kita jangan menjadi kebanyakan manusia yang juga tidak ngerti Al-Quran, jangan. Ayo kita yang sedikit ini ngerti benar kepada Al-Quran, dengan penjelasannya, dengan prakteknya. Kita menjadi manusia yang sedikit tapi membenarkan Al-Quran, jangan mendustakan kepada Al-Quran yang merupakan perbuatan kebanyakan manusia.
Kebanyakan manusia yang mendustakan Al-Quran nanti di akhir mereka akan melihat setelah kembali kepada Allah. Apa yang mereka lihat? Min wa'idillah wa iqabihi, dari janji Allah dan azabnya, siksaannya yang Allah sudah umumkan di dunia ini. Di dalam ayat-ayat yang kemarin sudah kita baca sebagiannya. Ya. Ini tafsir Ibnu Jarir. Kalau tafsir Ibnu Katsir, huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Dia Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Maksudnya kata Ibnu Katsir, wa annahu, dan bahwasanya Allah itulah yuhyi yang menghidupkan, wa yumitu dan yang mematikan, wa ilaihi dan kepada Dia Allah marji'uhum, tempat kembali kalian mereka semuanya, wa annahul qadiru ala dzalik, dan bahwasanya Allah itu al-qadir yang maha berkuasa, ala dzalik atas perbuatan itu, atas menghidupkan dan mematikan. Al-alim, Allah juga maha mengetahui, bima dengan apa, terhadap apa yang tafarraqa, berpisah, bercerai-berai, minal ajsam, dari tubuh-tubuh manusia tadi, wa tamazzaqa fi sairi aqtaril ard, dan yang terurai, terpecah juga, fi sairi, di seluruh aqtaril ard, penjuru bumi, wal bihar, dan penjuru laut, wal kifar, dan penjuru apa ini al kifar, ya penjuru tanah ini ada, yang ada di seluruh bumi ini. Jadi Allah tuh mengetahui setelah manusia mati, di mana matinya manusia itu Allah tahu. Mungkin ada manusia yang mati, dicari-cari nggak ketemu, jasadnya nggak ketemu, Allah tahu di mana jasadnya. Ada manusia yang mati, hancur berkeping-keping karena kena bom, Allah tahu di mana jasad itu bercerai-berai. Itu Allah tahu semuanya. Wa ta'ala, dan maha tinggilah Dia Allah. Takot dasar asma'uh, sucilah, maha sucilah namanya, nama Allah. Wa jalla, dan maha agunglah, dan maha besarlah, maha agunglah sana'uh, pujian kepadanya. Nah, dalam tafsir yang pendek ini diterangkan, huwa yuhyi wa yumit, Dia Allah itulah yang menghidupkan di hari kebangkitan nanti, wa yumit, dan Dia yang mematikan di dunia ini, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah nanti kalian semua akan dipangkembalikan, ba'dal mauti, sesudah kematian. Terus kata tafsir Jalalain, fil akhirati, dan kalian kepada Dia Allah akan dikembalikan, fil akhirati, di akhirat, fayujazikum, lalu Dia Allah akan membalas kalian, bi a'malikum, terhadap amal-amal kalian. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayat yang pendek ini yang berbunyi huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un, ini mengandung pengertian yang luar biasa, yang dahsyat sebenarnya kalau orang pandai menguraikannya. Jadi Allah itu maha menghidupkan segala sesuatu, maha mematikan segala sesuatu, dan semua yang mati nanti setelah dihidupkan dan dimatikan oleh Allah nanti akan kembali kepada Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah, dan di sana kena diapakan kita akan dibalas oleh Allah. Dia balas apanya? Ya perbuatan kita. Masya Allah Pak, Bu, ngeri ayat ini sebenarnya Pak. Allah sudah menasihati kita. Saya buka ini ya. Mari kita, mumpung masih hidup, kita memperbaiki diri kita. Diri kita yang sudah baik kita jaga, jangan sampai turun kadar kebaikannya, nilai kebaikannya. Dan itu susah, mempertahankan nilai itu lebih susah daripada memperjuangkan. Kita berjuang ujian dapat nilai 10. Nah, mempertahankan dapat nilai 10 terus itu yang susah. Tanpa pertolongan Allah enggak bisa kita. Makanya kita harus selalu minta tolong kepada Allah.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu setiap habis sholat jangan saudara tinggalkan itu. Setelah sholat assalamualaikum warahmatullah atau tambahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi istighfar 3 kali, ngomongnya begitu aja. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Enggak tambahi yang lainnya, enggak tambahi. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah antas salam, engkaulah keselamatan itu. Wa minkas salam, dan darimulah keselamatan. Tabarakta, maha baik engkau ya Allah. Tabarakta ya dzal jalal, wahai yang mempunyai keagungan, yang mempunyai kebesaran. Wal ikram, dan yang mempunyai kemuliaan. Wahai Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Itu habis itu baca lagi kan? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang saya sampaikan ini sesuai bunyi hadisnya. Kalau yang diajarkan oleh guru-guru agama di SD, SMP waktu saya sekolah dulu ada tambahannya itu. Saya enggak hafal malahan tambahannya. Dulu hafal, sekarang sudah enggak hafal lagi karena sudah saya tinggalkan. Saya beramal seperti apa yang tertulis di hadis. Bunyi hadisnya begitu ya begitu yang harusnya kita ucapkan. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Kalau kita mau baik nilainya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali. Astaghfirullahal azim. Baru astaghfirullahaladzim. Terus Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku ya Allah, ala dzikrika, atas mengingatmu, untuk mengingatmu selalu ya Allah. Wa syukrika, dan tolonglah aku ya Allah untuk selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni, dan baikkanlah aku ya Allah ibadatika wa husni ibadatika, baikkanlah kepadaku ibadatika, ibadahku kepadamu ya Allah. Nah, saudara setiap hari habis sholat, kita setiap hari habis sholat ngomong begitu, itu yang kita ucapkan itu kita jalankan, Pak, Bu. Kita ingin supaya ditolong oleh Allah untuk selalu ingat kepadanya. Ya kita berusaha ingat kepada Allah, setiap kali kita mau apa-apa tuh ingat nama Allah. Jangan ingat nama saya. Ngapain sudah ingat saya? Ngapain? Ingat nama Allah. Dulu. Allahumma inni ala dzikra wa syukrika. Ini kita ingat sama Allah dengan cara kita selalu menyebut namanya. Mau apa saja kita. Mau masak jangan lupa nyalain ke kompor, bismillahirrahmanirrahim. Cetet. Mau nyalain HP juga kalau bisa, bismillahirrahmanirrahim, supaya kita ingat. Yang kita buka, yang kita mainkan HP ini yang mendatangkan pahala. Itu. Jangan malah kita berbuat yang membuat diri kita menjadi jauh dari Allah, jangan. Ya. Kita lakukan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Melakukan yang baik-baik. Baik-baik kepada siapa? 1, berbaik kepada Allah. 2, baik kepada Rasul. 3, baik kepada kedua orang tua kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya orang tua, entah masih punya bapak atau masih punya ibu lengkap, atau cuma punya bapak saja, tinggal bapak saja yang masih hidup, atau cuma punya ibu aja yang masih hidup. Saudara kalau ketemu orang, ketemu guru-guru, kiai-kiai, salim, cium tangan. Pernah sampai cium tangan ibunya? Cium tangan ibunya. Ibunya masih hidup. Ditengok enggak? Enggak sempat. Mana kamu enggak sempat? Ibumu loh itu. Dia nanti yang bisa menolong kamu di akhir kalau dia ibumu itu orang yang beriman.
Karena engkau memperhatikan ibumu, itu yang akan membuat Allah ridho kepada kamu. Lalu kamu dimasukkan oleh Allah ke surga padahal amalanmu gak seberapa. Tapi sama ibumu kamu sangat memperhatikan. Itu amalan luar biasa. Terutama yang laki. Ibu saya sudah meninggal. Dan meninggalnya tidak di hadapan saya itu. Menyesal sekali saya. Seumur hidup gak pernah. Sama dengan istri saya, meninggal tidak di hadapan saya. Menyesal sekali saya ditinggalkan istri itu. Gak hilang-hilang sampai sekarang ini. Masya Allah. Tapi ya tetap ridho. Dan itu kehendak Allah kok. Ya saya ridho istri diambil. Cuma ada perasaan kurang. Kenapa? Ya Allah. Pada saat dia gak ada manggil-manggil namaku, kata Ayu. Bapak mana? Tapi aku gak ada di situ. Masya Allah. Dan itu semuanya takdir, Pak, di luar kehendak kita. Maunya aku juga gak gitu. Maunya aku sampai sekarang masih hidup. Maunya. Tapi Allah berkehendak, huwa yuhyi wa yumit, dia Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, wa ilaihi turja'un, dan kepada dialah kalian semua akan dikembalikan. Ayo kita berusaha Bapak-bapak Ibu sekalian, ya dengan mengamalkan ajaran Al-Quran. Yang paling baik dalam Al-Quran, surat yang untuk mengontrol diri kita, itu semuanya ada dalam surat ini, Pak. Ada di dalam surat ini nih. Ini dalam surat Al-Hujurat. Ini. Perhatikan ayat surat ini. Ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah kalian semuanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar apa yang kalian ucapkan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan, yang kalian perbuat. Allah mendengar loh apa yang kita ucapkan. Jadi kita mengucapkan yang baik-baik. Jangan mengucapkan yang jelek-jelek. Itu. Allah melihat apa yang kita kerjakan. Kita mengerjakan yang baik-baik, jangan mengerjakan yang jelek-jelek. Tuh, ini. Di belakangnya diperkuat lagi dengan cara mengagungkan Rasul bagaimana. Ya. Ini ya di ayat kedua, ayat ketiga. Nih sampai ayat keempat. Lalu di ayat yang kelima, ini juga masih berbicara tentang bagaimana menghormati Rasul. Lalu di ayat yang keenam, ini jangan-jangan tiap hari kita menjalankan ini. Ini loh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba, jika datang kepada kalian orang yang fasik dengan membawa berita, fatabayyanu, maka carilah kejelasan, tabayunlah kalian, carilah klarifikasi. Kalau kamu mendengar ada orang bawa berita yang tidak buruk, yang buruk, kamu jangan sebar-sebarkan. Itu. Kenapa? Antusibu qaumam bijahalah, jangan sampai kalian menimpakan kepada seseorang, kepada suatu kaum karena kebodohan kalian, tidak klarifikasi dulu. Fatusbihu, lalu jadilah kalian alama fa'altum, terhadap apa yang kalian perbuat, nadimin, orang-orang yang menyesal. Jangan sampai kalian menjadi orang yang menyesal di belakang hari karena terlanjur menyebar-nyebarkan berita yang tidak selayaknya disebarkan. Islam mengajarkan kita tidak boleh menyebarkan berita buruk kecuali untuk memberi tahu kepada halayak ramai, kepada masyarakat bahwa perbuatan buruk begini ini jangan dilakukan ya. Jangan mencontoh orang yang begini ini ya, itu nggak apa-apa. Tapi menceritakan nggak ada perlunya nggak boleh. Nah di belakang lagi nanti ada ini. Kalau ada dua orang beriman mereka saling berperang, fa aslihu, maka damaikanlah bainahuma, di antara keduanya. Kalau ada dua kelompok orang beriman atau ada dua orang beriman,
berseteru, jotaan kalau bahasa Jawa, musuhan, kamu damaikan. Jangan kamu bela salah satunya. Ini ajaran Islam nih. Ini cara bermasyarakat yang diajarkan oleh Islam kepada kita ini. Ya, maju lagi di belakangnya. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya tiada lain orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka baikkanlah oleh kalian hai orang-orang yang beriman di antara persaudaraan kalian. Coba kita lihat surah Az-Zuriyat ayat 10 ini di halaman berapa, Pak? Hah? 515. Ini innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya tiada lain. Kok salah ini? Ini ayat berapa ini? Oh, di bawahnya. Keliru saya. Yang di bawahnya ini. Oh, alah. Nih. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya ayat yang ke-10 ya. Aduh, hilang meneh. Nah, ini. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu bainahuma, maka dari itu karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara persaudaraan kalian. Perbaiki persaudaraan kalian, damaikan persaudaraan kalian yang sedang ganggu. Ya, jadi persaudaraan kadang-kadang rusak karena ulah manusia juga. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun. Bunyinya kan begitu kan? Supaya kalian semua diberi rahmat, dirahmati. Jadi yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Kita hidup itu mencari rahmat Allah loh, Pak. Bukan mencari Pak Rahmat. Pak Rahmat mana Pak Rahmat? Nah, Pak Rahmat itu selalu memberi rahmat kepada saya tiap hari. Rahmatnya itu berupa sarapan ya Pak ya. Tiap pagi ngasih sarapan beliau. Ya, jazakumullah khairan Pak Haji Rahmat ya. Dan juga jazakumullah khairan kepada semua yang selalu memperhatikan saya. Makanan saya enggak pernah masak tapi bisa makan terus tiap hari. Enggak pernah masak saya. Tapi selalu ada masakan yang dimakan. Itu semua karena Allah melalui perantaraan pian semuanya. Tuh. Jadi kita hidup mencari rahmat Allah. Cara mencari rahmat Allah diantaranya adalah ya ini tadi ini. Kita disuruh bersaudara dan menjaga persaudaraan kita. Memperbaiki atau damaikanlah, baikkanlah atau damaikanlah baina akhwaikum, di antara persaudaraan kalian. Di antara kedua saudara kalian yang sedang bermusuhan. Tuh. Ini jangan kita merusak persaudaraan. Jadi bapak-bapak, ibu, kita jaga persaudaraan kita. Bapak-bapak dengan bapak-bapak juga dijaga persaudaraannya. Ibu-ibu dengan ibu-ibu juga dijaga persaudaraannya. Jangan dirusak. Enak kita kalau persaudaraan kita tuh nyaman, itu enak. Jangan ada keluar kata-kata yang menyakitkan hati, jangan. Kalau sudah keluar kata-kata yang menyakitkan hati, kita segera minta maaf lah. Jangan nunggu hari raya. Langsung saat itu juga, maaf aku tadi nggak salah ngomong, maaf Pak ya. Nah, ini saya kasih sedekah ya kamu ya. Saya kasih sedekah. Sedekah untuk menghapus dosa. Barusan tadi nyakiti hati saudaranya. Tuh. Jadi jaga persaudaraan kita. Ibu-ibu dijaga persaudaraannya. Jangan ada ibu-ibu yang ngomongin ibu-ibu yang lainnya. Yang kalau kedengaran pasti nggak senang. Pasti.
Kecuali omongan yang baik, ngomongin yang baik itu enggak apa-apa. Tapi jangan sampai memuji-muji juga, jangan. Ngomong yang baik tentang orang itu baik itu. Baik itu. Udah. Nah, kalau orang itu buruk jangan disebarkan. Ada orang ngomongin orang buruk yang diomongkan. Orang misalnya si A ngomongin si B. Yang diomongkan itu tentang si B tadi sesuatu yang buruk, yang enggak pantas didengar. Kalau yang bersangkutan mendengar pasti dia marah. Sampean tahu, sampean jadi sisi. Sisi siapa? Ya pokoknya sisi gitu aja lah. Enggak menyinggung siapa-siapa. Jadi ini contoh yang sering terjadi di masyarakat kita, bahkan terjadi di dunia ini hanya gara-gara salah ngomong. Itu bisa terjadi perang loh itu. Perang saudara itu bisa terjadi. Perang di dunia pun bisa terjadi gara-gara salah ngomong. Apalagi perang rumah tangga. Perang rumah tangga juga bisa antara suami istri bisa terjadi karena salah ngomong aja. Persaudaraan kita juga bisa rusak karena salah ngomong juga. Maka kita kalau kita jadi si C mendengar si A ngomongin si B, omongan si A tadi tentang si B, jangan saudara sampaikan kepada siapapun, apalagi kepada si B yang diomongin tadi, jangan. Marah nanti. Dan kalau itu saudara lakukan berarti saudara sudah melanggar ayat ini yang Allah menyuruh kita. Ini loh. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Ini kurang pas yang di belakang lagi ini. Nah, ini. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari persangkaan itu, dari prasangka itu. Inna ba'dadh-dhonni itsm. Sesungguhnya sebagian persangkaan itu adalah dosa. Persangkaan itu ada yang berdosa, ada yang tidak. Yang berdosa itu suudzon namanya. Yang berpahala itu husnudzon. Itu. Ya. Jauhilah oleh kalian semua prasangka buruk. Yang berikutnya di belakang ini. Wala tajassasu, dan jangan inna ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu, dan janganlah kalian mengintai, mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian mengumpat sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Kita jangan saling mengumpat. Mengumpat itu membicarakan ghibah itu loh, ghibah. Membicarakan kejelekan orang. Terus omongan orang yang tidak baik tentang seseorang jangan sampean ceritakan sama orang yang diomongin itu tadi. Marah nanti dia. Kalau ada orang diomongin marah, nanti antara si A dengan si B tadi jadi hubungannya enggak harmonis lagi sudah. Gara-gara sampean si C tadi. Ini loh ayat-ayat Quran ini semua ini nasihat buat kita. Jadi saya ini memberi nasihat ya, bukan mencela bapak-bapak, bukan mencela ibu-ibu, bukan. Saya juga kadang-kadang ngomongin orang tanpa saya sadari. Ngomongin Jokowi tiap hari aku ngomongin Jokowi itu. Ngerasani Jokowi itu. Pak Presiden kita itu. Yang dirasani itu kebijakan beliau, bukan Pak Presidennya, bukan Pak Jokowinya sebetulnya. Pak Jokowi itu orangnya baik. Kadang-kadang kebijakan beliau yang beliau ambil keputusannya itu, karena keputusan beliau kan tidak sendiri-sendiri, banyak pembantu-pembantunya kanan kiri yang bisik-bisikin itu loh. Wah, tim presnya yang membuat beliau jadi presiden, yang memodali, itu kadang-kadang suara itu yang didengar beliau, keputusannya menimbulkan prahara di tengah masyarakat, di demo tiap hari. Beliau ya sendiri yang bilang kangen di demo, ketika di demo Melayu, lari. Ya begitulah. Nah kita ini tadi ngomongin Jokowi nih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik.
Ya situ. Dah sampai saja dulu ya. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimnal kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami dan di antara muslimin ini ya Allah. Dengan kekuasaan-Mu ya Allah, sembuhkanlah saudara kami ya Allah. Hari ini saudara kami yang bernama Hajah Sri Sumiani ya Allah sudah datang berkumpul kembali ya Allah. Semoga Engkau angkat penyakitnya selama-lamanya ya Allah. Demikian juga orang-orang sakit yang lainnya yang ada di antara kami ini ya Allah, termasuk diri hamba ini ya Allah. Sembuhkanlah, angkatlah semua penyakit yang ada pada kami. Berilah kami kesehatan supaya kami bisa mengabdi kepada Engkau, beribadah kepada Engkau dengan setulus-tulusnya dan seikhlas-ikhlasnya ya Allah. Dan berilah kami semuanya rezeki yang luas dan banyak dan barokah ya Allah, walaupun sulit mencari uang ya Allah. Berilah kami semua husnul khotimah ya Allah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.